Maka saya minta bantuan Google berdasarkan dalil. biar kamu percaya. Coba kamu jujur, bisa enggak kamu jujur kalau yang berkata itu Mesias? Kalau saya jujur pasti iya, karena Gereja saya kosong. sabar karena ya memang Kalau saya jujur, gereja kosong. enggak, maksud saya gini, mohon maaf ya. Karena saya itu orang jujur, karena Tuhan Yesus HaMashiach mengajarkan di Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, lebih daripada itu berasal dari Ya. sejahtera. Mesias atau bukan yang berkata di situ? Yohanes Ya 8 katakannya. ayat 12 sampai 30, ada nggak mention Mesias? Nggak ada. Kok berarti bukan Mesias yang berkata di sini? Tapi di Yohanes 8 ayat 12 sampai Iya. 30 Oke. itu berbicara tentang Ya katakan ya, tidak Maka katakan saya tidak. harus jujur. Oke, sabar. Saya Oke, harus kamu harus jujur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Baik ya. Ketika tubuh Yesus HaMashiach mengalami kematian, rohnya itu ada di mana? Yang pertama, Lukas 23:43 di Firdaus. Yang kedua, bentar sabar dulu. Oke, pula. Belum apa-apa sudah panik. Kemudian di 2 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 ada di alam maut. Nah, itu artinya roh Yesus HaMashiach itu Elohim yang maha hadir. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Dia membawa tawanan-tawanan ke tempat tinggi, ya, ke surga. Artinya Yesus HaMashiach, roh Elohim yang dalam dirinya itu maha hadir, saudaraku. Bisa ada di Firdaus, di alam maut, di tempat tinggi, di segala dimensi. Itu buktinya kalau roh Yesus HaMashiach itu maha hadir. Berarti tubuhnya ini meninggalkan rohnya, betul? Iya, menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian. Tubuh meninggalkan roh. Pada saat tubuh meninggalkan roh ini ada berapa? Kok berapa? Jangan dihitung. Loh, saat tubuhnya ini kan daging Tuhan nih, daging Yahweh, daging Yesua. Oke, waktu saat dia meninggal, rohnya keluar, roh Allah. Oke. Roh ilah bangsa Arab pula. Oke, roh apalah, Yahweh apalah. Roh Elohim. Roh Elohim lah. Ada berapa jadinya ini? Loh, kan tubuh Elohim, roh Elohim ya sama aja, podoai. Contoh gini. Dengar dulu. Iya. Ketika ya engkau metong, tubuhmu mengalami kematian, terus rohmu keluar. Nah, rohmu itu, ya, rohmu yang keluar itu dirimu sendiri atau rohnya si loading? Ya, roh gua lah. Ya udah, berarti kan dirimu sendiri. Cuman ya kan. Apakah saya adalah roh?
Lah kamu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi Iya kalau kan? kamu metong kan rohmu juga Oke. keluar dari tubuhmu. Oke, sebelum metong tubuh, jiwa, dan roh. Oke, waktu Tuhannya Mikana metong, keluar rohnya. Oke, Iya, tapi rohnya maha hadir, bukan seperti roh. saya nggak nanya ada berapa keberadaan. Ya ampun. Artinya Ya dia tuh ampun. maha hadir. Nggak nanya maha hadir, Mikana. Keberadaannya dia ada di segala di tempat. Nggak nanya itu. Nah, itulah Waktu jawaban dari tubuhnya pertanyaanmu. keluar, rohnya keluar, ada berapa keberadaan? Ya itu jawaban dari pertanyaanmu. Keberadaannya ada di segala dimensi. Astagfirullah. Nggak nanya dimensi. Makasih Bang Tubuh ini Julius, kan tidak, makasih Bang Julius. tubuh ini kan nggak bisa keluar, nggak bisa gerak tanpa roh. Oke, makanya dia metong. Waktu dia metong, keluarlah rohnya. Ada berapa keberadaan? Ya udah, kamu maunya 2 kan? Enggak loh, saya nanya kamu loh. Macet teman-teman. Kalau dia jawab ini teman jadi Tritunggal dia. Jawab. Keberadaannya ada di mana-mana, udah Nggak dijawab. nanya keberadaannya, itu kuasanya Mikana. Saya nggak nanya kuasa. Sekarang saya tanya teman-teman Tritunggal, rekam ini. Kalau dia jawab, dia jadi Tritunggal. Ya, waktu tubuh ini terlepas, rohnya ini ada berapa keberadaan? Tadi kan saya sudah jawab Lukas 23:43 ada di Firdaus. Kemudian Efesus 4:8-10 dia membawa tahun-tahunan ke tempat tinggi. 2 Petrus 3 ayat 19-20 dia ada di alam maut menyatakan kemenangan. Artinya roh Yesus Hamasya maha hadir. Kenapa nggak hadir di tubuh ini? Loh, tetap melingkupi segala sesuatu, cuman dia kan menghadapi tubuhnya menghadapi kematian. Jujur, ada berapa keberadaan? Oh ya udahlah, 2 lah, bersenang kau. 2 teman-teman. Haleluya. Jadi Yang sekarang mau kan jawabannya, oke, selesai kan? teman-teman ya. Oke, malam ini kita baptis kembali Mikana. Dia sudah menjadi Tritunggal. Kan itu kemauanmu. Haleluya. Kan tadi sudah aku bilang, dia itu Oke, maha hadir. masuk Pastor Tapi kan Lodi, mau ya. kan bahwa keberadaannya Catat. udah 2 keberadaan biar senang Ya, kau, oke puas teman-teman kau. Tritunggal, malam ini ya, akhirnya tugas saya selesai. Tugas yang Anda berikan tadi malam, bisa nggak Papi Gembala membuat Mikana Tritunggal? Sudah terbukti ya, dia baru Dwi. Nanti satunya, kalau kau kirim paus, saya tambah 1 lagi jadi Tri dia ya. Malam ini cukup jadi 2 dulu. Besok saya tambah 1 ya. Oke teman-teman ya, selesai. Kan itu kemauanmu Saya minum dulu ya. jawabannya. Loh, kau yang jawab kok, Senang bukan kau. saya. Kan mau kan gini. Kamu kan masa menghitung roh? Roh itu nggak bisa dihitung. Dia kan keluar begini. Masa keluar begini? Nah, makanya kamu jangan menjengkali Tuhan. Macet. Oke ya Aku sudah teman-teman ya. berdasarkan dalil loh. Ya. Lukas 23:43. Nggak ada urusan dengan Lukas. Yang jelas Saya kau tadi berdasarkan sudah dalil, mengatakan kamu 2 kan nggak mau mendengar jawaban keberadaan. artinya. Oke Artinya ya. kamu nggak mau mendengar jawaban, kamu mau berusaha Ya. men-framing gitu loh. Terima kasih Pak Bom Bom ya. Tadi malam sudah telepon saya. Papi Gembala, saya mau lihat kau bisa nggak kasih jadi Tritunggal. Saya bilang bisa. Malam ini 2 dulu. Besok tambah 1 ya. Saya kan Oke, saya lanjut, sudah jawab Pastor tadi, Lodi. dengar dulu. Makanya kamu jangan framing, dengar dulu ya. Tadi kan saya sudah jawab, roh Yesua ada di mana? Lukas 23:43 ada di Firdaus. 1 Petrus 3:19 juga ada di alam maut mengumumkan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di alam maut. Efesus 4:8-10 dia membawa roh-roh tawanan-tawanan ke tempat tinggi. Artinya roh Yesua itu maha hadir. Tapi kan kamu memaksa harus 2 keberadaan. Ya udahlah, saya ikuti aja, berpuas kau. Jadi ada berapa keberadaan? Tadi kan saya sudah berdasarkan firman Tuhan loh, berdasarkan dalil. Ada berapa Tapi keberadaan? kan kamu memaksa, harus ini, kayak gini, 2. Ya udah 2 aja lah, biar puas kau. Kan 1 tinggal di dunia, tubuhnya, rohnya ke alam maut. Udah dibilang tadi dia itu maha hadir, rohnya itu ada di Firdaus, di alam Nggak maut. ada urusan ke tempat dengan maha tinggi. hadir ya teman-teman ya. Itu artinya roh Yesua masih adalah roh Elohim yang maha hadir. Gimana maha hadir roh di tubuhnya hilang Nah ini? ini dalil yang berbicara, Mas. Dalil. Firman Tuhan yang berkata, menjawab. Oke, Pastor Loding ya. Satu di Firdaus, Saya mute ya. kemudian di alam maut, kemudian di tempat tinggi, membawa tawanan ke tempat tinggi. Artinya roh Yesua itu maha hadir. Tapi kamu memaksa harus saya bilang 2 keberadaan. Lalu kamu framing, udah malam ini Mikana jadi Tritunggal. Kan lucu kau Baru ini. 2, besok tambah 1. Jadi itu Besok tambah artinya 1. kamu nggak mau mendengar jawaban, Mas.
Lo kok panggil saya Mas lo, jadi nggak enak lo. Tadi sudah betul Mikana. Mikana coba kalau orang mati itu apa mati itu sebenarnya Mikana? Mati itu kan keterpisahan antara tubuh dan roh kan? Benar tidak? Sabar Pak Lurek, gue jadi nggak enak dipanggil Mas lo. Kayak Iya. Mati itu kan terpisah antara tubuh dan roh kan? Nah tubuh ini kan hakikatnya dia terlihat, roh ini kan tidak terlihat. Berarti tadi Papi Gembala menanyakan ada dua keberadaan, ada keberadaan yang terlihat yaitu tubuh, dan ada keberadaan yang tidak terlihat yaitu roh. Ini kamu harus menjawab dengan jujur tegas, bukan kamu harus putar-putar seakan-akan kamu itu yang memberikan hidayah, bukan begitu. Bukankah Yesua mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih? Sampaikan sesuai yang tertulis. Masalah orang mau ikut atau tidak kita serahkan kepada Tuhan. Kamu tadi kan tidak jujur. Definisi tadi kamu mau apa tadi? Tadi saya sempat catat di sini. Kenapa batu makhluk mati apa makhluk apa tadi? Coba jabarkan dulu tadi batu itu. Loading. Dari tadi kan saya sudah menjawab berdasarkan dalil. Lukas 23:43, rohnya ada di Firdaus. Kemudian di 1 Petrus 3:19, rohnya ada di alam maut, menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di alam maut. Yang ketiga, bukan masalahnya kita tidak tanya rohnya itu kemana. Kita tidak tanya rohnya itu kemana. Loh, makanya roh nggak bisa dihitung, roh Yesua nggak bisa Iya, dihitung. kita tidak hitung. Kita tidak hitung roh. Maksudnya mati ini. Masa saya berapa keberadaan? Bukan, dengar dulu. Ini bukan memaksakan kamu. Mati itu adalah keterpisahan antara roh dengan jasad. Itu mati. Iya, artinya rohnya itu kan dirinya sendiri juga, gitu loh. Iya kan, berarti kalau terpisah ada roh yang tidak terlihat, ada tubuh yang terlihat. Berarti ada dua keberadaan. Ada keberadaan yang tidak terlihat yaitu roh, ada keberadaan yang terlihat yaitu tubuh. Ketika saya mati, maka keluarlah roh saya kan? Nah, berarti kelihatan cuma tubuh saya. Tubuh saya kelihatan, roh saya tidak kelihatan. Berarti ada dua keberadaan. Keberadaan yang terlihat yaitu tubuh sudah menjadi mayat, dan keberadaan yang tidak terlihat yaitu roh. Begitu juga, cuma kamu tidak mau jujur. Berdasarkan dalil kalau Yesua itu adalah Yahweh yang ehad, makanya rohnya itu nggak bisa dihitung sebab rohnya Ini kita itu tidak maha hitung roh. hadir. Siapa yang menghitung roh? La ilaha. Berapa keberadaan katanya? Kita tidak hitung roh, kita tidak hitung. Dia mau ada di sini, ada di sana. Intinya kematian itu Mikana. Coba terima pakai akal sehat. Kematian itu terpisahnya roh dari jasad, roh dari tubuh. Nah kan, telepon lagi pendeta. pendeta, kita terdesak ini, kok bisa jadi dua katanya. Oh, lanjut. Saya nggak ada telepon pendeta. Maksud saya begitu Mikana, maksud saya begitu. Kita ini asik diskusi sama kamu ini karena kenapa? Karena yang pertama, kamu itu tidak jujur. Oh, jangan kamu fitnah, tidak jujur. Saya sudah berdasarkan dalil tadi. Saya Coba mana bacakan dalilnya? Mana dalilnya saya minta. Lukas 23:43. Dan Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, waktu Yesus disalib itu. Ya, itu yang pertama. Sabar dulu. Sabar. Yang kedua. 1 Petrus 3:19. Secara itu pula dia telah mengumumkan tak kalah pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, roh-roh yang terpenjara itu di mana? Di alam maut. Nah, itu yang kedua ya. Terus Efesus 4:8-10. Nih. Saya berdasarkan dalil kok ya. Gak pernah berdasarkan dalil. Oleh karena itu dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia. Dan bahwa dia telah naik, apakah itu? Selain bahwa dia pun pertama-tama telah turun ke bagian bumi yang lebih bawah, dia yang telah turun adalah juga dia yang telah naik ke atas segala langit sehingga dia dapat menggenapi segala sesuatu. Nah, ini berbicara tentang apa? Waktu Yesus masih mengalami saya tidak tolak dalil. rohnya itu saya masuk begini. ke alam maut, dia juga membawa tawanan-tawanan ke tempat tinggi. Artinya rohnya itu maha hadir. Iya begini Mikana, saya tidak tanya begini, dengar dulu baik-baik. Coba kamu fokus dulu tanpa kamu potong. Begini, kita tidak tanya rohnya Yesua ini, rohnya Elohim ini di mana, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kita sudah tahu melingkupi. Cuma kan
mati ini adalah keterpisahan ruh dan jasad. Orang kalau sudah mati itu berarti ruhnya itu yang tidak kelihatan itu keluar dari jasadnya. Berarti ini kamu harus menerima dengan akal sehat, karena kamu tidak boleh menolak. Kalau kamu menolak, bukan kami orang Islam saja yang mengatakan kamu tidak jujur. Orang Kristen juga bahkan satu gereja dengan kamu mengatakan kamu tidak Udah, jujur. gak usah framing, gak usah fitnah. Oke, baik, kalau begitu diam. Ketika saya mati, Kamu selalu bernarasi menjatuhkan. Aku katanya tidak jujur, padahal aku berdasarkan dalil. Kecuali aku menjawab berdasarkan pemikiranku sendiri, nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu namanya aku tidak jujur. oke, sabar, kita buktikan ya. Kita buktikan ulang sekali lagi. Ketika saya mati, roh saya keluar dari jasad saya. Berarti ada berapa keberadaan itu? Ada ruh saya dan ada jasad saya. Ada berapa keberadaan? Jujur. Lah kan rohmu itu kan dirimu sendiri, jangan dihitung lah. Cuman Iya, kamu? ada berapa? Eh. Loh, ada berapa keberadaan? Roh Mikana atau bukan? Makanya justru itu rohmu, roh adalah loading sendiri. Roh atau saya bukan? adalah saya. Ketika Ya udah, saya ngapain mati, dihitung. Kalau manusia Iya, bolehlah dihitung. Kalau Tuhan ketika kan saya bisa mati, dihitung, ruh Pak. saya Ya, keluar Esa. dari jasad atau tidak? Ketika saya mati, ruh meninggalkan jasad, betul? Nggak usah lalap di situ lah, mutar-mutar di situ Ah. kayak Nais dia aja kok nggak paham. Oh iya. Loh, roh kita itu adalah diri kita sendiri. Ngapain kau hitung? Bukan hitung. Ini coba simpel Mikana. Mikana, saya mau tanya sama kamu jujur ya. Kita kalau sekolah, kita mendapat nilai merah, tanda kita apa? Makanya kau dikasih nilai merah sama gurumu. Iya, karena saya kau tanya nggak dulu. paham. Kalau kita sekolah, kalau kita sekolah kita mendapat nilai merah, berarti tanda kita apa? Iya, nilai merah. Iya, tanda kita apa? Iya, kurang memahami lah pelajaran itu. Oke, kurang memahami. Di dalam Bible itu perkataan siapa warna merah? Kena dia. Kena lagi kan? Kena lagi kau. 2-0. 2-0 ya, masalah 2-0. Pak Yoel naik bantu. Naik bantu Pak Pak Yoel. Yoel, naik Pak Yoel. Tapi itu kan caranya orang yang Arah. tadi membuat tanda warna merah supaya orang gampang katakan Yesus saat dia ada di dunia gitu loh. Mana dalilnya? Udah, no contoh kalau saya membaca terjemahan YLT 3 mana ada warna merah kayak gini, kayak gitu nggak ada warna merah. Karena apa? Oh, pantas Mikana ganti versi. Diganti dia. Kalian ini gimana sih? Kok pemahaman kalian itu kurang ya? Mohon maaf ya, karena gini, Pemahaman kamu yang kurang. itu dikasih tanda bukan berarti orang lain memberikan tanda warna merah itu bukan berarti ya kita nggak memahami. Itu kan hanya tanda Kenapa sih saja. Mikana? Kamu tidak bisa menjelaskan Bible kamu itu dengan kejujuran sih? Kalau utusannya Kan utusan. kamu masa Pengutus ya kamu pengutus. mengcompare ya rapot nilainya yang warna merah 5, 6 kamu Coba, Papi, ya. samakan ke tanda Coba di Papi dalam kita minta kejujuran dari Alkitab Mikana hari yang ini ya, gitu, berlandaskan tanda. dalil. Ini perkataan Oke Mikana. Tuhan. Siapa Ada Tuhan 17.000 Yesus gitu loh. penonton kamu. Ada 17.000 penonton kamu butuh kejujuran dari kamu, jawab pakai dalil. Di dalam Yohanes 3:16 kita percaya Yesus sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal dan mana dalilnya? Dari tadi kamu belum jawab itu. Coba. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Kalau sebagai utusan mana dalilnya? Kalau sebagai Tuhan mana dalilnya? Begitu. Coba pakai dalil. Untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mentuhankan Yeshua Hamasya. Coba silakan pakai dalil. Saya tunggu. Baru kita masuk ke batu tadi. Saya penasaran dengan dia, batu bukan makhluk ini. Ya. Nah, Kita percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah sebagai apa? Berdasarkan dalil ya. Tadi saya sudah tunjukkan tuh. Nah, Yohanes, ini saya tunjukkan gak apa-apa, berulang-ulang saya sampaikan agar akulah dia. Sayang, Mikana saya matikan dulu kamera ya. Boleh? kemana kamu? Enggak, biasa. Ya udah 1 lawan 1 aja lah. Udah lanjut aja dulu. Ya. Kenapa? Tadi udah 1-0 kau belum balas kok. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah sebagai apa? Yohanes 8:24. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya
bahwa akulah dia, maka kamu bersama. Dia siapa? Jawabannya di Yohanes 8 ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus masih adalah Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Mundur ke 16, mundur ke 16. Jangan 28, mundur ke 16. Iya, artinya dia kan membicarakan Bapa toh. Lukas berapa? Lukas Ya. berapa? Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 24. Nah, di satu 8 pasal ini ayat 24. Yesus manusia membicarakan siapa? Kan membicarakan Bapa. Bapa. Sabar. Makanya kalau Kita kamu telah nggak di sini percaya ya. bahwa akulah dia, siapa Bapa? Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Berarti kamu mengatakan tadi Yesua Hamasya mengatakan akulah dia itu Bapa. Ya iyalah, sesuai dengan perkataan Yesus Hamasya. Oke, baik. Kita kaji satu perikop. Selanjutnya Yesua berbicara lagi kepada mereka. Ini dari ayat 12 karena dia perikopnya sini Yesua adalah terang dunia, benar tidak? Iya, terang dunia siapa kalau bukan Yahweh? Iya, sabar dulu. Nih. Selanjutnya Yesua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikuti kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang kehidupan." Haleluya. Kemudian orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu itu tidak benar." Lanjut ke nomor 14. Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, "Sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang, dari mana aku pergi. Kamu menghakimi berdasarkan daging, aku menghakimi siapapun. Aku tidak menghakimi siapapun. Dan walaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar karena aku tidak seorang diri, melainkan dengan Bapa yang mengutus aku." Jadi ketika Yesua mengatakan akulah dia, itu Mesias. Karena mereka bertanya di sini itu bukan bertanya tentang Bapa Mesias. Baca dong. Masa kamu berdiskusi sama kita, kamu mau berdiskusi sama anak yang baru SD begitu, kamu mau putar kiri putar kanan, akhirnya kita terputar-putar. Karena di ayat lain itu ketika orang-orang itu bertanya kepada Yesua, "Apakah engkau Mesias?" maka Yesua mengatakan, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa." Jadi teliti dengan baik. Kalau kamu tidak paham Al-Quran itu hal yang wajar, tapi kalau kamu tidak paham Bibel itu kurang ajar. Masa ini kamu tidak paham? Oke, cukup. Coba kamu baca nomor 16. Coba baca nomor 16. Baca nomor 16. Dulu. Sebentar. Kamu kan harus baca dulu itu satu pasal itu, ya kan? Oke, gini. Yang pertama, narasi si loading ini sama seperti narasi orang Tritunggal. Kalau di situ berbicara tentang Mesias. Padahal di satu pasal itu, di Yohanes 8, itu berbicara tentang Bapa. Nggak ada pun satu pun di situ berbicara tentang Mesias. Tapi nggak apa-apa. Aku tidak menolak Yesus Hamasya itu Mesias. Memang betul dia sang Mesias yang hidup. Tapi di konteksnya di ayat ini, satu pasal ini, ada nggak di situ mention Mesias? Nggak ada. Yang berbicara, Yesus Hamasya di situ membicarakan tentang Bapa semua. Walaupun di ayat lain Yesus Hamasya dikatakan sang Mesias, itu betul, ya. Tetapi di satu pasal ini kita harus jujur. Justru kalian harus jujur. Ada nggak di satu pasal ini Tuhan Yesus Hamasya membicarakan Mesias? Tidak ada. Tapi berbicara tentang Bapa Yahweh. Makanya Yesus Hamasya berfirman, "Kalau kamu nggak percaya bahwa akulah dia, siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu." Tidak ada Bapa di situ. Kamu menambah. Kau berbohong kau ini. Ya, coba Berbohong baca kau dengan semuanya. Tuhanmu sendiri. Coba baca sampai oke, saya baca lagi. Coba kamu baca. Coba kita kaji satu perikop tanpa berpindah ke tempat-tempat yang lain. Berani tidak? Ya, berani baca semua. Kutantan Bacalah. kamu. Ya, oke, silakan. Silakan. Mulai dari Kutantan ayat kamu satu 12, perikop. dari ayat 12 baca. Oke, memang dari ayat 12, silakan. Saya yang baca ya. Iya, baca, Ingat ya, baca. teman-teman, ada nggak di situ Tuhan Yesus Hamasya berbicara Mesias? Ingat ya. Iya, baca. Ya, sabar dulu. Ada Tuhan Yesus Hamasya itu kan Mesias. Iya, memang betul dia sang Mesias, tapi di konteks ayat ini ada nggak berbicara coba baca, tentang coba Mesias? baca, coba baca. Nah, ya, mute dulu. Maksud saya gini. 16.400 mata memandang, dan di YouTube 3.200
Kalau kalian orang cerdas, pasti bisa memahami perkataan Tuhan Yesus Masih ini bahwa di sini berbicara tentang Bapa. Oke, saya baca. Ya. Netizen yang menilai ya. Biar Iya, netizen iya. yang menilai. Silakan netizen menilai. Oh, Roh Kudus berilah mereka hikmat dan kecerdasan. Amin. Oke, Yohanes 8 ayat 12 saya baca ya, dari ayat 12. Selanjutnya, Yesua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Kemudian orang-orang Farisi berkata kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar. Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, Sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi berdasarkan daging, aku tidak menghakimi siapapun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku tidaklah seorang diri, melainkan aku dan Bapa yang mengutus aku. Dan di dalam Torah, kamu pun telah tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah benar. Inilah aku yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa, dia juga bersaksi tentang aku. Kemudian mereka berkata kepadanya, Di manakah Bapamu? Yesua menjawab, Kamu tidak mengenal aku maupun Bapakku. Sekiranya kamu telah mengenal aku, maka kamu pun tentu telah mengenal Bapakku. Yesua mengucapkan firman ini di ruang perbendaharaan ketika mengajar di bait suci, dan tidak seorang pun menangkap dia karena waktunya belum lagi tiba. Kemudian Yesua berkata lagi kepada mereka, Aku pergi dan kamu akan mencari aku, dan kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa datang. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, Apakah dia akan bundir karena dia berkata, Ke tempat aku pergi kamu tidak bisa datang? Dan dia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia ini, aku tidak berasal dari dunia ini. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab itu mereka berkata kepadanya, Sesungguhnya engkau ini siapa? Dan Yesua berkata kepada mereka, Adapun apa yang dari semula pernah kukatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi. Tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengar dari dia, hal-hal itulah yang aku katakan kepada dunia ini. Mereka tidak mengerti bahwa dia membicarakan Bapa kepada mereka. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku sampai mau nangis, terharu karena ada hadirat Tuhan di sini. Haleluya. Haleluya. Siapa yang belum habis kamu sudah haleluya. Coba kamu baca 26 tadi. Saya baca 26 ya. Bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi, tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengar dari dia, aku dengar dari dia. Berarti di sini ada yang menyampaikan kepada, ini ada dua entitas, dua keberadaan. Kamu mau press sampai jadi satu, mau pakai air mata buaya, kamu mau press sampai satu, tetap dua. Coba tanya sama netizen. Loading. Coba di bagian ini, bentar. Coba di bagian ini. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Aduh, kasihan sekali kalian semua, saudaraku, kalau kamu masih bebal. Bagaimana kamu fokus satu ayat itu sementara ada beberapa ayat di bawah? Itu mencari. Dengar dulu. Bentar. Berarti kamu yang tidak jujur di sini. Ada nggak di situ mention tentang Mesias? Nggak ada toh? Semua berbicara tentang Bapa. Aku tidak Makanya sendiri. Yesus masih berfirman, kalau tadi kamu di situ. tidak percaya bahwa akulah dia, siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Aku Karena tidak yang bisa sendiri, mengampuni dosa Mikana. itu hanya Bapa Sang Pencipta. Justru kalian itu yang menolak, menyangkal terus-menerus di situ. Tadi kamu bilang itu berbicara tentang Mesias. Si Lodi sekarang ketika menjawab, Yesua itu kan Mesias. Iya, kamu itu sama dengan orang Tritunggal, karena orang Tritunggal kan menolak Yesus Masih adalah Jadi Bapa di sini Yahweh. akulah dia itu, Malah kamu berarti bilang itu Mesias berbicara mengatakan tentang dia ini Mesias. adalah utusan Bapa itu karena dia menceritakan tentang Bapa. Sehingga orang-orang bertanya,
siapakah engkau? Maka Yesua mengatakan, akulah dia. Maksud dia itu apa? Karena dia itu utusan Bapa, karena dia menceritakan tentang Bapa itu. Dia datang dari Bapa, diutus oleh Kalau Bapa. kamu tidak percaya bahwa Masa akulah kamu dia, tidak paham dia Bibelmu siapa? sendiri? Dia siapa? Kamu Bapa dong. Di situ dari tadi Tuhan Yesus masih berbicara Oke, tentang sabar. Bapa. Kasihkan saya waktu sedikit. Bapak Yahweh. Kasihkan saya waktu sedikit. Kasihkan saya waktu sedikit. Gini, yang bisa menghapus dosa siapa kalau bukan Bapak Yahweh? Makanya Yesus masih dengan tegas menyatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Iya, diam dulu, Maka yang kasih bisa sedikit. menghapus dosa itu hanya Bapak Ini sudah tidak Yahweh. paham. Sudah tidak paham, ngerocos lagi. Oke, Diam, gini. ganti dulu. Kalau kamu seorang yang jujur, tolong tunjukkan di mulai ayat 12 sampai ya ayat 59. Makanya Mana tahu kamu nih. diam, Oke, kamu gini, diam dulu. Gini, bentar. Mana tahu saya yang terlewat. Ya, saya ini pura-pura nggak mau baca selanjutnya. Ada nggak di situ mention tentang Mesias sehingga kau bilang Makanya itu kamu diam dulu. Udah, Sudah ndak silakan tahu ngerocos tunjukkan lagi ayatnya. kau ini. Mulai dari ayat Diam situ, 12 saya ajarkan kamu tentang sampai Bibel. 59. Ya, diam Nggak, dulu. langsung Diam dulu. tunjukkan dalilnya, langsung tunjukkan. Makanya diam dulu. Ah, Diam dulu. silakan. Silakan kamu mute. Kamu ini tidak tahu Bibel, kamu kira kita orang Islam ini tidak belajar kah? Banyak pendeta yang belajar sama kita kok. Kau ini. Nah, Thank Dennis. kamu berpikir, ya sabar. Oh Tuhan Kamu Yesus, berpikir baik-baik. Inilah si loading ini sama Papi Gembala. Ini di dalam kisah ini Yesua menceritakan kepada orang-orang bahwa Bapa yang mengutus dia. Ini kisah ini Yesua mau menjelaskan kepada orang-orang bahwa Bapa yang mengutus dia. Makanya ketika orang itu bertanya, siapakah engkau? Dan Yesua mengatakan, akulah dia. Dia itu maksud apa? Merujuk kepada Mesias utusan, karena dia berbicara tentang Bapa di sini. Dia berbicara tentang Bapa. Bukan di satu Sabar pasal ini dulu. tentang Mesias. Ada nggak mention di situ ada kata Mesias? Tunjukkan. Jangan berdusta kamu. Oke, yang berbicara ini Mesias atau bukan? Enggak, tunjukkan di satu pasal. Ya, yang ini. berbicara ini Mesias atau bukan? Tunjukkan di satu pasal. Jujur, yang ini. berbicara ini Mesias Jangan atau bukan? kemana-mana dulu, loading. Yang berbicara ini Mesias Harus atau jujur, bukan? toh. Kan harus jujur. Kamu yang Jangan harus urusan jujur. Iya, di satu pasal Ya, ini. yang berbicara ini Mesias atau bukan? Sebentar dulu kita ke yang Yohanes 8:24. Iya, satu perikop kita, satu perikop. Enggak, Saya iya, butuh kejujuran kamu. Ya, satu perikop Jangan ini, satu kamu pasal penjinjing ini. tidak jujur-jujur sini. Iya, di ayat yang lain Yesus Hamasi itu sang Mesias, tapi di satu perikop ini, satu pasal ini ada nggak mention sang Mesias? Ada? Iya, makanya diam. Ada nggak? Kan nggak Yang ada. berbicara Tuhan ini berbicara Mesias tentang atau bukan? Bapa. Yang berbicara Kenapa Mesias kau atau bukan? balikan ke situ, tunjukkan dulu di dalam satu pasal ini ada berbicara tentang Mesias atau Bapa. Yang berbicara ini Mesias atau bukan? Di sini di satu pasal ini ketika Yesus Hamasi berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Mesias Dia atau itu Bapa? siapa? Merujuk Mesias kepada atau siapa? Bapa? Dulu satu pasal ini, Mesias atau Bapa? Ya Mesias, bukan Mana? Bapa. Oke, di satu pasal ini di bagian mana ada ayat berbicara Lah, tentang yang Mesias? bicara itu siapa? Iya, di dalam satu pasal ini di mana di-mention tentang Kamu Mesias? tidak mau jujur. Kamu harus jujur loh, kamu loh yang pendusta. Kamu yang pendusta. Oke, di dalam satu pasal ini ketika gini, dengar dulu ya, kan gini teman-teman, tolonglah kalian jujur juga. Silakan teman-teman baca Yohanes 8:1 pasal itu, terjemahan YLT 3 atau YLT 4 ya. Ada nggak satu pasal ini berbicara tentang Mesias? Nggak ada. Tapi berbicara tentang Bapa. Makanya di Yohanes 8:24 ketika Tuhan Yesus Hamasi berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Di si Loring bilang Mesias, padahal di satu pasal ini nggak ada berbicara Mesias. Tapi Bapa, sang Bapa. Nah, siapa sang Bapa itu? Yaitu Yahweh sang pencipta. Oke, tunjukkan di ayat yang mana ada berbicara tentang Mesias. Kamu diam, kamu mute dulu, jangan potong ya. Baca Tolong sampai jangan. ayat 27, baca. Oh iya, pokoknya saya baca sampai selesai, kamu jangan potong iya, ya. sampai selesai, Kita sampai edukasi buat penonton ya. Sampai 59 baca. Oke, kita edukasi buat penonton biar kau jangan pengajaran-pengajaran sesat di sini. Saya ini peneliti sekolah teologi itu Ya PST. udah baca aja sampai 59. Iya. Anak Tuhan Yesus Hamasi ya. Iya, diam dulu. Ampunilah Selodi. Hargai gelar saya itu PST peneliti sekolah teologi. Hargai itu gelar saya. Wajarin kamu. Ya. Sabar. Oke, silakan loading yang terhormat. Ya, silakan saudaraku. Baca sampai Oke, diam. selesai. Kita kaji ini sampai selesai ya. Oke, kamu mute.
Teman-teman perhatikan di sini teman-temannya, ini penginjilan gratis tanpa perpuluhan. Selanjutnya, Yesua berbicara kepada mereka. Yesua berbicara kepada mereka nih dengan mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan." Kemudian orang-orang Farisi itu berkata kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar." Nah, Yesua menjawab Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, "Sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Nih, kamu menghakimi berlandaskan daging, aku tidak menghakimi siapapun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar karena aku tidaklah seorang diri. Aku tidaklah seorang diri. Ini kalau Mikana tidak paham, sekolah ulang kau itu. Nah, udah baca dulu sampai selesai. Iya. Baca sampai selesai. Oke, siap. Biar semua orang lihat, biar semua penonton lihat. Ada nggak di situ mention Mesias? Oke, aku tidaklah seorang diri, melainkan aku dan Bapa yang mengutus aku. Nah, dan di dalam Torah kamu pun telah tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah benar. Kesaksian dua orang nih, dua orang karena Bapa dan aku, berarti dua. Inilah aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, dia yang mengutus aku yaitu Bapa juga bersaksi tentang aku. Berarti ada dua kesaksian karena di Torah harus dua. Baca semua aja. Sabar ya. Biar netizen kau itu dia bisa paham itu oten-oten di bawah itu. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Di manakah Bapakmu itu? Di manakah Bapakmu itu?" Yesua menjawab, "Kamu tidak mengenal aku maupun mengenal Bapakku. Sekiranya kamu telah mengenal aku, maka kamu pun telah mengenal Bapakku." Jikalau kita mengenal Yesua, berarti kita mengenal Bapa. Karena Yesua datang ke dunia untuk memperkenalkan Bapa, bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Haleluya, selamat datang di kebenaran. Kan? Nah, Yesua mengucap firman ini di ruangan perbendaharaan ketika mengajar di bait suci. Dan tidak seorang pun menangkap dia karena waktunya belum tiba. Ini kan mereka mau menangkap dia nih. Mau menangkap nih host. Mau menangkap nih. Nah, kemudian Yesua berkata lagi kepada mereka, "Aku pergi dan kamu akan mencari aku, dan kamu akan mati dalam dosa-dosamu, karena tempat aku pergi kamu tidak bisa datang." Nah, ini nih. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, "Apakah dia akan bunuh diri? Karena dia berkata, ke tempat aku pergi kamu tidak bisa datang." Dan dia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia ini, aku tidak berasal dari dunia ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia," ini merujuk ke Mesias. Kita lanjut dulu. Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, sebab itu mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau ini siapa?" Dan Yesua berkata kepada mereka, Adapun apa yang dari semua pernah kukatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi, tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengar dari dia, hal-hal itulah yang aku katakan kepada dunia ini. Aku dengar dari dia, aku mengatakan kepada dunia ini. Mereka tidak mengerti bahwa
bahwa dia berbicara Bapa kepada mereka. Ini mereka tidak mengerti bahwa dia berbicara Bapa kepada mereka. Yesus berbicara Bapa kepada mereka. Bukan Yesua itu adalah Bapa itu sendiri, itu dongo. Nih. Ternyata Mereka tidak mengerti bahwa dia berbicara Bapa kepada mereka. Oleh karena itu, Yesua berkata kepada mereka, bila mana kamu meninggalkan anak manusia. Besar? Benar. Baca yang benar, bukan meninggalkan, meninggikan. Iya. Oleh karena itu, Yesua berkata kepada mereka, bila mana kamu meninggikan anak manusia ini kan merujuk kepada Yesua. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah dia, dan aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapakku yang mengajari aku. Selamat datang di kebenaran. Nih, Bapakku mengajari aku, hal-hal itulah yang aku katakan. Hal-hal itulah aku katakan. Dan dia yang telah mengutus lagi nih, dan bersama aku Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Ini merujuk kepada Bapa. Setelah dia mengatakan hal-hal itu, banyak orang percaya kepadanya, percaya sebagai Mesias. Biarkan netizenmu itu yang menilai. Ada berapa di sini? Di mana tadi di situ dimensi ada kata Mesias? Oke, yang bicara ini Mesias atau bukan? Enggak, di mana tadi ada di situ dimensi yang berbicara ini Mesias atau bukan? Kamu jujur? Tidak mau jujur dia, teman-teman. Haleluya. Ternyata siapa yang pembohong, teman-teman? Susah nih karena. Satu perikop sudah dibaca. Udah diam dulu ya. Jadi gini, gak apa-apa Loding, aku tetap mengasihimu kok ya. Karena apa? Memang sudah dimuatkan dalam firman Tuhan. Tidak boleh kamu berbicara sembarang sama saya. Tidak boleh, saya berbicara firman Tuhan. Kamu yang tidak paham, kamu salahkan saya. Ya, kamu jujur dulu. Yang berbicara itu Mesias atau bukan? Tadi satu perikop itu ada mention kata Mesias nggak? Nggak ada toh. Saya butuh kamu punya kejujuran. Yang berbicara itu Mesias atau bukan? Sabar. Yang berbicara itu Mesias atau bukan? Jujur dulu. Di dalam satu pasal itu dulu, satu perikop itu ada nggak mention kata Mesias? Udah diam ya. Nggak apa-apa Loding kalau kamu menyangkal firman Tuhan. Karena apa? Memang sudah dibuatkan. Dengar dulu. Yang berbicara itu Mesias atau bukan? Yang berbicara itu jujurlah. Jadi dengar dulu Pak, bentar ya. Yang berbicara itu Mesias atau bukan? Jujur dulu. Enggak, di satu pasal itu dulu kita berbicara satu perikop itu. Yang berbicara satu ini Mesias atau bukan? Nggak usah malu. Kamu tidak mau jujur kan? Kamu kan malu, sudah malu toh. Kamu kan sudah malu toh. Inilah kalian penginjilan menipu kalian ini kan? Kamu tidak mau jujur. Menipu kau hanya penginjilan. Inilah teman-temannya. Inilah penginjilan. Bentar, sabar dulu Loding. Sabar. Loding, gak apa-apa, jangan malu saudaraku. Karena apa? Kamu sudah terbukti kamu. Saya mengutarakan kebenaran, masa saya yang malu? Ada di dalam satu perikop itu yang harus malu. berbicara tentang Mesias. Yang berbicara sini siapa? Berani jawab tidak? Yang berbicara siapa? Satu perikop ini dulu. Yang berbicara siapa? Coba jawab. Yang berbicara siapa? Satu perikop itu. Yang berbicara siapa? Yesua HaMashiach adalah Bapak Mesias atau bukan? Satu perikop itu ada nggak mention yang berbicara Mesias atau bukan? Satu perikop itu ada nggak mention kata Mesias? Menipu saja kerjaan kamu tuh. Bicara tentang Bapa. Inilah teman-temannya. Inilah Mikana itu kan. Dia suka sekali menipu karena tidak jujur. Tidak jujur Mikana ini. Tuhan bahwa memang susah. di akhir zaman akan muncul karena hanya menipu, menyampaikan firman Tuhan tetapi mempelesetkan firman Tuhan, tapi mereka tidak akan memahaminya, yaitu Daniel 12 sudah dinubuatkan. Sebentar sabar dulu ya. Sabar saudaraku, sabar. Kamu itu kejam-kejam sendiri. Kamu jujur dulu sama saya. Jujur dulu Mikana. Coba jujur. Yang berbicara ini Mesias atau bukan? Sabar ya, sabar. Yang berbicara Mesias atau bukan? Sabar. Diam dulu. Nah, Dino nggak mau kalah itu nih, karena udah terbukti si Loding itu yang membuang. Saya butuh kejujuran kamu, Mesias atau bukan yang berbicara? Di situ Yesua HaMashiach berbicara. Ya, Mesias atau kamu bukan? tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Bapa. Karena yang berbicara Mesias atau bukan?
Yang berbicara Mesias atau bukan, jujur dulu. Baru saya jujur. Haleluya Bapak. Anda berani jujur kan teman-teman? Baik. Kalau dia kick saya, kalian naik. Yang berbicara itu Mesias atau bukan, kalian tanya kepada dia. Tidak mau jujur dia. Yaitu 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Maka kalian inilah yang dikatakan pengajar-pengajar sesat kan? 2 Yohanes 1 nomor 7 itu. 3 ayat 2 sampai 3. Alah. Dan juga Daniel 12 ayat 10. Host tidak mau jujur teman-teman ya. Sebentar, sabar dulu, loading, sabar. Oke, sabar, udah diam, nggak apa-apa. Jadi gini, tadi sudah ditunjukkan ke layar loh, ya. Saya sudah kasih dia izin untuk membaca, walaupun beberapa kali dia framing ya. Di satu perikop itu nggak ada dimension kata Mesias, ya. Tapi Yeshua masih menjelaskan tentang Bapa. Makanya siapa itu akulah dia, ya pasti Bapa ya. Tapi nggak apa-apa saudaraku, kalau si loading itu berusaha memutarbalikkan firman Tuhan dan tidak memahaminya, karena tergenapilah nubuatan di Daniel 12 bahwa di hari kiamat akan muncul orang ya. Ini ya. Firman Tuhan di Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan. Namun orang jahat akan berbuat jahat dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya. Tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Nah kami, anak-anak Tuhan Yesus Masiah, sangat memahami Yohanes 8 ayat 24 di ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu berbicara tentang Bapa. Makanya digenapilah oleh Sloding bahwa dia tidak dapat memahaminya karena apa? 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3, di akhir zaman akan muncul para pembual, takabur, penghujat dan penuduh. Wow, Tuhan terima kasih melalui Sloding firman-Mu ya. Kuasamu dinyatakan dan melalui Sloding ya bahwa apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci ini tergenapi. Wow, haleluya, haleluya. Kami yang bijaksana dikasih Tuhan hikmat paham sekali ayat itu bahwa itu berbicara tentang Bapa, karena hanya Bapa Yahweh yang bisa menghapus dosa, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan di ayat itu tadi sudah ditunjukkan secara jelas, di situ tidak ada mention tentang kata Mesias tapi tentang Bapa. Wow, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sudah bisa saya berbicara? Sudah bisa saya berbicara? Bapak Yahweh di dalam live. Boleh saya berbicara sedikit? Boleh saya berbicara sedikit? Silakan saudara. Silakan saudara Oke, loading yang terhormat yang dikasih Tuhan Yesus Masiah. Boleh saya berbicara ya? Oke, baik. Oke, karena saya butuh kejujurannya. Yang ini yang berbicara di sini Mesias atau bukan? Itu saja dulu. Di satu pasal itu kita harus merujuk dulu kepada Bapa. Kalau di ayat yang lain memang betul Yesus Masiah sang Mesias, tapi di satu pasal ini jujur dia. ada nggak mention tentang Mesias? Nggak ada toh. Udahlah loading. Kalau kamu sudah terbukti kamu itu adalah seorang pelan-pelan. Tahan. Ayat 2 sampai 3 memang sudah dinubuatkan. Tahan. Akhir nanti akan timbul para pembual, saya punya waktu. penuduh. Oke, baik. Saya punya waktu. Iya, saya punya waktu. Biarkan saya berbicara sedikit ya. Jadi teman-teman, di sini kalian bisa menilai ya. Kalian bisa menilai. Namanya kami berdiskusi di atas ini, kami tetap perang argumentasi. Bisa kalian melihat entah siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur, nanti kalian yang menilai. Karena di sini yang berkata ini adalah Mesias, cuma Mikana tidak mau jujur. Itu hak dia kan? Karena itu kepahaman dia. Makanya tadi saya mengatakan sama dia, kalau memberitakan Injil dengan kejujuran. Kita baca dari satu perikop tadi saja, Yesus sudah mengatakan, aku tidak seorang diri, Bapakku yang mengutus aku. Ini anak saya umur 6 tahun saja ini sudah paham. Kalau aku tidak seorang diri berarti ada bersama-sama. Nah, ini kalau anak saya umur 6 tahun saja bisa paham, bagaimana orang yang sudah besar, sudah berbulu satu badang, masa tidak paham di sini? Begitu, ya. Jadi kisah ini teman-teman. Bentar. Sabar. Ya, loading. Ya dengar dulu loading. Gak apa-apa saudaraku kalau kamu membual di sini. Gak apa-apa, saya tetap menghormati dan mengasihimu. Terbukti saudara-saudaraku, ketika dibaca tadi di Yohanes 8 ayat 12 sampai 29, ada nggak di situ mention kata Mesias? Nggak ada, tapi berbicara tentang Bapa. Sudah sangat jelas di ayat ini Yesus Masiah adalah Bapa Yahweh. Terus juga di ayat yang lain di Yohanes, contoh di Yohanes 10 ayat 11, dia juga gembala yang baik. Di ayat yang lain dia juga sang Mesias. Tapi kita berbicara di ayat ini dulu, di perikop ini ya. Kalau di ayat lain juga ada dijelaskan Yesus adalah putra Elohim, betul. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 20, dia adalah putra Elohim, tapi dia adalah Elohim itu sendiri. Di ayat ini Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 berbicara tentang Bapa. Makanya Yesus masih berfirman dan tegas, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa Bapa? Berbicara Bapa.
kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab yang bisa menghapus dosa itu hanya Bapa Sang Pencipta. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Tapi kalau saya yang bisa lain, iya baik. ada juga dia dikatakan adalah guru atau Tuhan Oke. atau Tuhan, ya. Yohanes 13 sama saja. Terus di ayat Oke, lain baik. dia juga dikatakan apa? Dia adalah Ya sabar, gembala jangan yang dulu ke baik. ayat lain. Jangan dulu ke ayat lain, Nah, sabar itu dulu. maksudnya Yeshua HaMasias itu segalanya, maha Iya. segalanya, karena dia adalah Iya. Yahweh Sabar yang dulu. Ehad, Iya, diam dulu. Elohim yang Esa. Iya, kasihlah saya waktu sedikit. Saya hanya bisa Nah, karena kamu itu tidak sampai satu pembual, begini. Ding. Saya berbicara tidak sampai Apa yang 3 dibuatkan di 2 Timotius Dengar 3 ayat dulu. 2 sampai 3, kamu itu Oke, pembual, penuduh. tidak sampai 30 detik. Saya berbicara tidak sampai 30 detik. Saya hanya minta sama Mikana jujur saja. Yang berkata di sini itu Mesias atau bukan? Oke, kalau Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 yang berkata di situ adalah Yeshua HaMasiah yang adalah Bapa Yahweh. Mesias atau bukan? Di Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 berbicara tentang Bapa Yahweh. Tidak, saya tanya yang berkata itu Mesias atau bukan? Oh, di ayat ini, konteksnya di ayat ini dulu. Berarti berubah-berubah. Tidak berubah-ubah, kan Yesus sama segalanya. Ketahuan bohongnya kan? Tuhan, Ketahuan Tuhan, bohongnya Tuhan. teman-teman. Terima Inilah, kasih Tuhan Yesus. inilah teman-teman. Inilah kalian Kau adalah ya, manusia. tidak mau jujur dia. Tidak mau jujur. Karena kalau dia jujur Sudah gereja jujur. kosong. Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 berbicara. Karena kalau mereka jujur teman-teman, langsung gereja mereka dijual. Kalau mereka jujur. Haleluya. Serius. Terima kasih Yang berkata, Bapak. teman-teman Yesaya yang berkata di 43 sini, ayat dengar 5 sampai dulu. 7, Kamu tidak bisa. jujur. Kamu tidak Kamu bisa tidak jujur. menutup ini. Dengar Diam dulu, dulu. dengar ya. Bentar. Kamu Tidak mau jujur pernah dia, teman-teman. bisa. Sebentar. Kamu jangan memfitnah terus ya. Bukan kamu tidak mau, coba kamu jujur. Yang berkata yang berkata cerdas ini dan Mesias pintar, atau bukan? Orang cerdas dan pintar Yang berkata Mesias atau bukan? Ya. Oh, kalau anak-anak Tuhan Yesus HaMasiah Yang berkata Mesias atau bukan? Jujur. pasti dia paham. Jujur. Yang berkata Yohanes Mesias 8 atau bukan? ayat 12 sampai 29 berbicara tentang Bapa. Mesias atau bukan? Yang berkata di situ jujur, coba. Butuh kejujuran kamu. Coba, pasti ada orang-orang satu gereja nonton sama kamu nih. Ya. Kamu jujur. Yang berkata Yohanes Mesias atau 8 bukan? ayat 12 sampai 29 berbicara tentang Bapa Yahweh. Mesias yang berbicara atau bukan? Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 Iya. berbicara tentang Bapa Yahweh. Yohanes 28 Yohanes sampai 8 seterusnya. ayat 12 sampai Iya, 29 dengar dulu. berbicara tentang Bapa Yahweh. Iya, memang berbicara tentang Bapa Yahweh, tetapi yang berbicara itu Mesias atau bukan? Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 berbicara tentang inilah Bapa dia kan. Yahweh. Lah, lihat dulu dong konteksnya. Karena kalau mereka jujur teman-teman, karena mereka jujur gereja dijual. Terima kasih. Tidak mau jujur. Kan? Engkau sungguh Nah, sudah stres baik. tantrum sendiri dia. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Diskusi, kalau mau diskusi itu diskusi dengan jujur. Iya, kita Jangan diskusi. seakan-akan Yohanes kamu mau 8 ayat 12 menipu. sampai 29. Gila, kamu ini Bicara mau tentang menipu Bapa ayat-ayat Yahweh, ini. Tapi Elohim ingat baik-baik, kami yang orang Maha Islam ini Esa. tidak mudah untuk Ya. ditipu. Oh, Ya. haleluya, haleluya. Kami orang Islam itu dilatih Kalau itu di- berbicara kalau kamu dengan sudah benar. kedapatan Jangan kau menuduh menipu. Pembual di 2 Lah? Timotius 2 Timotius 3 ayat 2 Lah sampai memang 3. kau menipu kok. Memang sudah Ketahuan kau dinubuatkan menipu. akan muncul para pembual, para Itulah penghujat, kamu para pembual penuduh. kan. Dia Kenapa? menipu, dia Kamu menyampaikan itu firman penuduh. palsu, Oke, di mana menama-namakan rupanya firman Yohanes 8 Tuhan, 12 sampai mengurangi-ngurangi. 29 dimension di situ ada kata Mesias. Ada. Semua tadi sudah menyaksikan. Tantrum dia Orang teman-teman, yang tantrum jujur, dia. yang tulus, Tantrum dia. Pasti ya. Karena setuju ketahuan kepada bohongnya firman kan. Tuhan, di situ Orang kalau berbicara ketahuan tentang bohongnya Bapa. itu mereka mulai mengeles kiri kanan. Dia tidak berani jujur yang berkata ini adalah Mesias. Oh, gila engkau Bapa. Karena kalau dia jujur maka gerejanya pasti akan dijual, terbongkar semua kan. Langsung semua asyhadu. Tidak jujur dia. Udah loading. Gak usah Tidak, saya tanya. Kamu sudah kedapatan. Kenapa kamu tidak mau jujur dalam memberitakan Injil? Kamu sudah kedapatan Coba. berdusta loading. Kenapa kamu tidak mau jujur? Yohanes 8 ayat 20 di Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 tidak ada di situ mention kata Mesias, tapi Yang semua berbicara berbicara Mesias tentang atau bukan? Bapa. Yang Bahwa berbicara Yeshua Mesias atau HaMashiach bukan? adalah Yahweh. Nah, dia tidak mau jawab. Haleluya, haleluya. Yang berbicara Haleluya. Mesias atau bukan? Ya, di mana Yohanes 8 ayat 12 sampai 30 tidak ada di situ mention kata Mesias, tapi Yang berbicara Mesias atau bukan? berdusta.
Yang berbicara Mesias atau bukan? Udahlah loading. Kalau kamu sudah Tidak, saya tanya. Yang berbicara tidak, saya kejar kamu. Kamu harus jujur. Kamu kan sudah malu. Yang Kamu berbicara kan sudah Mesias malu. atau bukan? Kedapatan si loading berdusta. Alah, Kedapatan si menipu loading saja. pembual. Karena dia Yang bilang berbicara di situ Mesias atau bukan? Sementara di ayat itu di satu Teman-teman, perikop itu tidak ada kalau berbicara dia tentang jujur Mesias. maka gerejanya akan dijual. Kalau gerejanya dijual, saya beli gerejanya. Kamu ya, karena kamu sudah malu. Kamu tunggu dikit. Di mana malu Mi? Karena kamu yang tidak jujur kok saya yang malu. Nah, kamu tunggu dikit. Kenapa kamu tidak jujur? Kalau kamu itu, Oke, kamu jujur saya turun. Jangan aja, kamu tunggu dikit gitu. Oke, kamu jujur saya turun. Yang berkata ini Mesias atau bukan? Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 berbicara tentang Bapa Yahweh. Iya. Itu Yohanes 8 sampai 28. Dengar. Iya, dengar. Yohanes, dengar. Kamu akan mati dalam Dengar. kamu. Iya, Nah, dengar. Tadi kamu Iya, bilang di situ dengar. ada Mesias. Di mana di situ dikatakan Mesias? Oke, baik, diam. Tunjukkan datanya di mana Yohanes di situ ada 8 Yohanes 8 tunjukkan sampai datanya di mana ada kata Mesias. Iya, diam. Yohanes 8 sampai 29 ini berbicara tentang Bapa Yahweh. Yang berbicara ini Mesias atau bukan? Yang berbicara Bapa Yahweh lah. Bukan Mesias ini. Yesua. Tuhan Mesias berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Bapak? Yesua bukan Mesias. Kan kamu bilang Mesias. Di Yesua mana di bukan ayat itu Mesias. mention Mesias. Yesua Nah, bukan di Mesias. satu perikop ini konteksnya di mana mention Mesias. Oh iya. Nggak ada tuh. Kalau dia jujur teman-teman, gereja jual. Kalau dia jujur, gereja akan jual. Jujur, kamu yang berdusta, kamu yang membual. Kamu jujur. Saya sudah jujur, di mana di satu perikop itu berbicara tentang Mesias nggak ada. Oke. Sudah Yohanes jujur, tapi 8 Yohanes 8 sampai 30. Sabar. Dan penuduh. Sabar. Yohanes 8 sampai 30. Iya, dengar dulu. Nih, ya. Dengar dulu. Saya baca dulu ayatnya nih. Alah, 2 tidak mau Timotius jujur 3. lihat teman-teman, susah. 2 Timotius 3. Bahwa Jual inilah saja keadaan gerejanya akhir zaman. itu. Jual Dan gereja saja itu ketahuilah kalau bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana akan muncul para pembual, para penuduh, ya, para orang takabur, penghujat. Inilah dia yang seloding ini. Terkenal di firman Tuhan. Ya. Masa kamu tidak jujur tetapi kamu paksakan bilang saya penghujat. Kamu tidak jujur. Kamu ketahuan berbohong. Kamu yang berdusta. Kamu bilang Mesias. Di satu perikop itu nggak ada berbicara tentang Mesias. Oke, yang berbicara Mesias atau bukan? Yesua HaMasiah di ayat itu berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Bapa. Kamu akan yang berbicara Mesias tadi atau kamu bilang bukan? tadi tentang Mesias, sementara di satu perikop itu tidak Apa ada pertanyaan mention saya sama Mesias. kamu? Oke, Nggak ada apa mention pertanyaan tentang saya sama kamu? Mesias. Nah, aku dia. Apa pertanyaan saya Berbicara sama tentang kamu? Bapa. Iya, Jadi apa kalau pertanyaan saya sama kamu? sudah kedapatan membual, penuduh, dan pendusta. Apa? Sudah Dengar, apa dinubuatkan di 2 pertanyaan? Timotius 3 Kan, ayat 2 sampai 3. kejang-kejang. Kalau begini sudah Nggak bagaimana usah dia? ini, nggak usah apa. Kamu sebenarnya udah malu loh, Din. Nggak apa-apa, karena apa? Firman Tuhan itu memang nggak akan bisa dilawan. Dia Kayaknya selalu gereja benar. kamu ini gereja Karena kejang-kejang kebenaran semua nih, itu gereja tidak bisa kejang-kejang nih. dikalahkan Kok oleh diskusi jadi siapapun. kejang-kejang dia? Kebenaran Yesus HaMasiah itu tidak Kan? bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena kamu Sudah sudah terbukti kejang-kejang dia nih. berdusta dan membual di live ini, tapi kamu nggak Sudah mau kejang-kejang untuk dia ini. mengakuinya. Bagaimana Ya? dia ini? Oh, haleluya. Sudah haleluya. kejang-kejang kau. Bagaimana kau ini kejang-kejang ini, coba Mikana? Kenapa kamu tidak bisa jujur? Takut jemaatmu lari. Yesaya 43 ayat 5 sampai 7. Ini tidak ada siapapun yang bisa menahan atau menutup ini. Karena apa? Teman-teman, Bapa kita Yahweh buktikan, akan kita kejar sampai dia jujur atau tidak ya. Nah, diam dulu ya. Kan kamu bilang, kami akan tutup gereja. Tidak kan pernah. Kenapa? Yesaya 43 ayat 5 dan 7 saya baca dulu ya. Izinkan saya bicara dulu host lagi. Apa loading ya? Yesaya 43 ayat 5 sampai 7. Janganlah takut, karena aku besertamu. Aku akan membawa keturunanmu dari timur dan aku mengumpulkanmu dari barat. Aku akan berfirman kepada utara, serahkanlah. Dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anak lelakiku dari jauh dan bawalah anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi. Yaitu setiap orang yang dipanggil dengan namaku. Dan aku telah menciptakannya untuk kemuliaanku. Aku telah membentuknya, ya aku telah membuatnya. Jadi nubuatan Bapak ini ya
pasti terjadi. Dia akan mengumpulkan semua anak-anaknya dari utara, timur, selatan yang memanggil kepada nama siapa? Nama Yahweh. Yefanya 3:9 bahwa bangsa-bangsa akan dibersihkan mulutnya dan memanggil kepada nama Yahweh dan melayaninya bahu-membahu. Jadi kamu tidak akan pernah bisa melawan firman Tuhan Bapak Yahweh, saudaraku Loding. Sekalipun kamu bilang, oh pasti ini kalau jujur tutup gereja. Kami itu hidup dalam kejujuran. Gak boleh kami menyebarkan kebohongan. Boleh Karena saya tadi bicara? sudah jelas di Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 nggak ada di situ mention tentang Mesias, tapi kamu paksa untuk Mesias karena di satu Boleh saya bicara? berbicara tentang Bapa Yahweh. Makanya Yesus Boleh. Hamazia dengan jelas berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena memang yang bisa menyelesaikan segala dosa-dosa itu hanya Sang Pencipta, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Wow, haleluya. Oke, boleh saya berbicara? Boleh Mikana? Oke. Baik ya teman-temannya, di dalam Yohanes 8 dari nomor 12 sampai 30, ini berbicara tentang Bapa Elohim, berbicara tentang Bapa Yahweh. Tetapi yang berbicara ini Mikana tidak mau sebut siapa yang berbicara ini. Coba kalau ada Kristen yang bisa jujur, di dalam Yohanes 8 dari ayat 12 itu sampai 30, ini isi cerita yang ada di dalam sini menceritakan tentang Bapa Yahweh. Yang saya bertanya sama Mikana, yang berbicara ini Mesias atau bukan? Yang berbicara ini dia ini seorang Mesias atau bukan? Itu yang saya tanya. Bukan saya menanyakan isi yang ada di dalam ini. Isi yang ada di dalam ini berbicara tentang Bapa Yahweh. Yesua mau mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa Bapa Yahweh yang mengutus dia tidak seorang diri, dia bersama dengan Bapa Yahweh. Yang saya tanyakan, yang berbicara ini di Yohanes 8 12 sampai 30 ini Mesias atau bukan? Coba kamu jujur. Oke, mute dulu. Jujur ya, nanti saya cari dia punya data kalau kamu tidak mau jujur ya. Ya. Tadi kan kamu bertanya, kita percaya kepada Yesus Hamazia sebagai apa? Oke, makanya saya jawab berdasarkan dalil, berdasarkan firman Tuhan, yaitu Yohanes 8 ayat 24. Yesus Hamazia berfirman dengan tegas, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dari satu perikop itu berbicara tentang Bapa Yahweh. Artinya, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus Hamazia adalah Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Tapi kamu paksa itu berbicara tentang Mesias, bahwa dia Mesias. Ada nggak satu perikop itu mention Mesias? Nggak ada. Padahal tadi saya izinkan dia bicara, saya ditunjukkan loh semua ke layar tadi ya. Satu perikop sudah dibaca. Tidak ada yang tersembunyi. Semua terpapar dengan jelas. Nah, kiranya Ruach Kodes yang menyentuh hati kalian, memberikan kalian hikmat kecerdasan. Sebenarnya siapa yang berdusta, saya apa Loding? Karena di satu perikop itu, setelah ditunjukkan ke layar dibaca, nggak ada di situ mention Mesias, tapi berbicara tentang Bapa Yahweh. Karena apa? Yesua Hamazia dengan tegas berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Ya Bapa Yahweh, karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Bapa Yahweh. Yang bisa menghapus dosa hanya Bapa Yahweh, tidak ada siapapun. Makanya Bapa Yahweh itu sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Jadi saya sudah jujur, kalau di satu perikop itu ya berbicara Yesus Hamazia adalah Bapa. Karena konsekuensinya berat. Kalau kamu tidak percaya Yesus Hamazia adalah Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. That's it. Gak usah kamu putar sana, putar sini. Maka memang benarlah firman Tuhan ya. Kalau kita anak-anaknya pasti mengerti firman Tuhan itu Daniel 12 ayat 10 ya. Dimana kalau orang jahat itu semakin jahat, ini adalah nubuatan. Dan memang tergenapi saudaraku ya, sungguh hebat firman Tuhan ini. Inilah kenapa saya sangat percaya bahwa kitab suci yang saya pegang ini adalah firman Tuhan. Nubuatannya semua tergenapi. Yaitu Daniel 12 ayat 10 ya. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan. Namun orang-orang jahat akan berbuat jahat dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya. Tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Nah, orang-orang yang bijaksana di sini semua, para penonton di sini yang lebih dari 17.000 orang ya, di YouTube 2.000 orang. Kalau kalian orang yang bijaksana pasti memahami firman Tuhan yang dibacakan di Yohanes 8 ayat 12 sampai 30. Tetapi kalau orang-orang jahat, dia akan tetap jahat dan tidak memahaminya. Itulah kenapa dinubuatkan juga di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 bahwa di hari zaman itu akan muncul para pembual, penuduh, penghujat
Itulah kenapa si Loading itu berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa, kami tetap mengasihi Loading. Terima kasih saudaraku ya, melalui saudara firman Tuhan diberikan ku bantu ya. ditinggikan, Ku bantu sama dimuliakan ini. nama Bapa Bentar. Yahweh Yesus Masih. Haleluya. Ya, bentar ya. Teman-teman, karena Mikana tidak mau jujur, kita bantu dia dengan Google. Kita tanya Google. Apa kata Google di situ? Ya, di dalam Yohanes 8:28 Yesua menyatakan dirinya sebagai Di ayat itu kita berdasarkan buku Google dia. sebagai apa? Sebagai apa? Manusia kasih sayang si Loading. Iya, sebagai apa? Coba kamu jujur di sini. Sebagai apa? Ayat kita berdasarkan dalil, jangan Iya, berdasarkan karena kamu tidak mau jujur. Tuhan. Karena kamu tidak mau jujur. Yohanes Karena- 8 ayat 12 sampai 30. Karena kamu tidak mau jujur, maka saya minta bantuan Kita Google. berdasarkan dalil. Biar kamu percaya. Bukan Yesus Masih. Coba kamu jujur. Bisa enggak kamu jujur kalau yang berkata itu Mesias? Kalau saya jujur pasti iya, karena saya Gereja orang kosong. sabar karena ya memang Kalau saya jujur, gereja kosong. enggak, maksud saya gini, mohon maaf ya. Karena saya itu orang jujur, karena Tuhan Yesus Masih mengajarkan di Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, lebih daripada itu berasal dari Ya. sejarah. Mesias atau bukan yang berkata di situ? Ya Yohanes 8 katakannya. ayat 12 sampai 30. Ada nggak mention Mesias? Nggak ada. Kok berarti bukan Mesias yang berkata di sini? Tapi di Yohanes 8 ayat 12 sampai Iya. 30 Oke. itu berbicara tentang Ya katakannya, tidak Maka katakan saya tidak. harus jujur. Oke, sabar. Saya Oke, harus kamu harus jujur ya. memberitakan apa yang Oke, tertulis, sabar. harus memberitakan apa yang Oke. tertulis, bukan berdasarkan Google, bukan Oke, baik, berdasarkan baik, baik, pandangan baik, baik. orang. Oke, baik. Aduh, udah cukup, bentar Kalau dulu, kamu Dodi. merujuk, Gak usah sabar dulu, dulu, Dodi. sabar. Aku tutup Sabar kamera. dulu. Sabar dulu. Nah, inilah teman-temannya. Dia tidak jujur karena memang susah mereka jujur. Kalau jujur gereja kosong. Sudah tahu di sini yang berkata itu adalah Mesias. Kalian mau tanya Kristen satu gudang, satu dunia, tetapi yang berkata situ Mesias. Begitu. Cuma dia tidak mau jujur karena kalau dia jujur terbongkarlah. Berarti di sini ada dua. Begitu. Makanya dia tunggu ini kitab yang mau revisi nih, yang tertulis satu. Pokoknya kita kejar terus sampai dia harus bilang jujur dulu kan. Kalau tidak dia kick saya saja. Karena kita butuh kejujuran. Berapa banyak umat yang dia sudah tipu ini dengan ayat ini nih. Harus kita kejar. Ini bukan masalah Tritunggal Wanes. Saya ini Islam. Islam nih bos, senggol dong. Gas. Kau mau main-main sama Islam? Coba. Ya katakannya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Ingat tadi statement Mikana teman-temannya. Ya katakannya, Yohanes sabar. 8 ayat 12 sampai 30 nggak ada di situ mention Mesias, tapi berbicara tentang Bapa. Diam dulu. Yang kamu merujuk tadi dalam Udah gini aja, loading. Sabar terakhir. Ya katakannya, tidak katakan tidak. Ya, saya hanya tanya. Yang berkata di dalam Yohanes 8:12 ini Mesias atau bukan? Oke, berdasarkan Yohanes 8 ayat 12 sampai 30, Yesus Masih berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Akulah dia siapa? Lain, kan? Itu adalah Bapa. Tidak, saya tanya yang berkata. Di konteks ini Yang dulu, berkata dong. Mesias Di atau konteks bukan? Di konteks ayat ini. Iya, saya tanya yang berkata. Kan Yohanes tidak 12 jujur. ayat- Tidak jujur, takut jujur. Berdasarkan konteks dulu, ayat ini apa? Membicarakan Iya, apa? yang berkata. Ya, yang berkata Yesus Hamasia yang adalah Ya, Mesias atau bukan? Yesus Yohanes Hamasia 8 itu ayat Mesias 12. atau bukan? Yohanes 8 ayat 12 sampai 29, Yesus Hamasia yang adalah Bapa Yahweh terang dunia. Wow. Yesua Hamasia ini Mesias atau bukan?
Yesua, Konteksnya, jujur. Yohanes 8 ayat 12 sampai Jujur. 30, Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh, dia adalah terang dunia yang menyinari setiap orang. sehingga Berarti dia di sini Yesua HaMashiach bukan Mesias. Sabar, jujur. Berarti di Tidak sini terbukti kamu berdusta, saudaraku. Jujur dulu, Ya, nggak apa-apa, wey. tapi kami tetap Nah, kan mengasihimu, menipu, saya kan? tetap mengampunimu karena Tuhan Yesus Menipu dia, teman-teman. saudaraku ya. karena kalau dia jujur, besok hari Minggu depan mereka tidak gereja lagi, dijual. Tidak mau jujur dia, tidak mau jujur. Ketahuan berbohong. Karena ternyata nggak ada di Coba situ. coba kamu jujur sama saya. Coba kamu jujur sama saya. Tentang Mesias. Coba kamu jujur sama saya. Yang berkata ini Mesias atau Rodi, bukan? Rodi. Yesua Mesias atau bukan? Daniel lagi, sorry kali. Ada kelihatan di sini. Yesua Mesias atau Yohanes bukan? 8 ayat 12 Nah, kan, kemana-mana, kan? sampai di mana saya kemana-mana? Kita kan masih membahas tadi Yohanes 8 ayat 12. Iya, Yesua atau bukan? Ya. Bukan itu yang saya tanya. Yohanes 8 ayat 12 sampai 30 itu berbicara Nah, ditanya tentang apa? Bapa Yahweh, Jawab. yang dimana Yeshua HaMashiach dengan tegas menyatakan kalau kamu tidak Mikana. percaya Dia adalah Bapa Mikana. Yahweh, kamu akan mati Kalau dalam isinya dosa-dosamu. ini, isinya Loding, ini, kamu sudah terbukti berdusta, memang bohong kamu ini itu yang satu. pembual. Tapi nggak apa-apa, saya sudah bilang nggak apa-apa. yang isinya ini Mikana. Nggak Nah, kan apa-apa kalau kamu kejang-kejang sudah dia, kedapatan kan? berdusta dan membual, Kejang-kejang kamu dia. memutarbalikkan Dia. firman Tuhan. Nggak Ini apa-apa. kalau kan tuannya saya sudah pernah jadi bilang. bayi ini kan Saya begini. sudah bilang, saya mengampunimu, saya mengasihimu. Beginilah orang-orang Tuhannya pernah jadi bayi itu tidak mau jujur kejang-kejang. Memutarbalikkan firman Tuhan, nggak apa-apa ya. Oke, Loding, kita ganti dulu sama yang lain ya. Ah kan? Tidak mau jujur kamu, tidak mau jujur. Coba kamu jujur dulu. Saya turun sendiri, kamu jujur. Loh, saya sudah jujur tadi bahwa Apa Yeshua pertanyaan HaMashiach saya? adalah Bapa Yahweh di Yohanes Oke, 8 apa ayat 12 pertanyaan sampai saya? 30. Kamu gimana Apa sih? pertanyaan saya? Apa Di pertanyaan sini saya? Yeshua, kita kan konteksnya membahas di mana? Yohanes 8 Iya, ayat saya 12 tanya sampai apa? 30. Apa yang saya Kita tanya? Loh, kita membahas Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Iya, saya tanya Loh, apa? Kamu jangan memutarbalikan, kamu jangan putar Tidak, balik. Kamu saya jangan tanya putar apa yang sama lain. kamu? Kamu jangan, don't change the topic. Iya, Don't saya change tanya the apa sama topic. kamu? Don't change the topic. Saya Di sini tanya kita apa? Berbicara tentang Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa berdasarkan dalil. Iya, saya jangan tanya change apa? topik mengenai Mesias. Kalau kamu mau mengenai Mesias, kita cari ayat yang lain. Iya, saya tanya apa sama kamu? Yohanes 12 sampai 30 itu berbicara Yeshua adalah Yahweh. Itu dulu. Oke, Kalau ayat begini, lain, kita akan bahas makanya nanti kamu diam. tentang Oke, kamu diam, Mesias. kamu diam. Kamu diam, Ya, jangan udah. kejang-kejang, kamu diam. Kamu diam, jangan kejang-kejang. Saya tidak Jangan kejang-kejang. Kamu dari tadi Maka- itu nggak mau Iya, mengaku diam dulu. kesalahanmu. Kenapa Diam kamu dulu. memang sudah dinubuatkan itu adalah pembual dan penuduh penghujat, yaitu 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Ah? Diam dulu, diam dulu, Oke. diam dulu. Dodi, Diam, mohon boleh maaf. diam dulu? Mohon maaf kalau kamu mau turun sendiri nggak apa-apa, atau kamu Oke, kasih waktu sedikit, boleh? Tidak sampai 30 detik, boleh ya? silakan. Oke. Teman-teman, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa saya bertanya bukan isinya. Kalau isinya ini berceritakan tentang Bapa Yahweh, berceritakan tentang Bapa Yahweh. Yang saya bertanya ini, yang bercerita di sini itu oknum sosok yang bercerita itu Mesias atau bukan? Atau ini perikopnya ini nih. Perikopnya ini. Yesua ini Mesias atau bukan? Karena kalau Mikana bilang Mesias, berarti betullah situ akulah dia itu menuju ke Mesias. Cuma Mikana tidak mau jujur. Makanya dia putar kiri putar kanan. Kan? Coba kamu jujur, Mesias atau bukan ini Yosua? Udah mute dulu. Ya, mute dulu. Mesias atau bukan? Ya, mute dulu. Oke. Kutanya ya. Ya. Tadi kan kamu bertanya, kita percaya kepada Yeshua HaMashiach ini sebagai apa? Oke, maka saya jawab berdasarkan dalil firman Tuhan, yaitu Yohanes 8 ayat 24. Kalau kita nggak percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, terus kamu bilang, oh itu bukan Bapa Yahweh, bukan Bapa, tapi Mesias. Hah? Oke, silakan tunjukkan ayatnya dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 30. Itu kan berbicara satu perikop itu saling menyambung. Ada nggak di situ mention kata Mesias? Bahkan kamu tadi baca semua itu ya, ditunjukin di layar. Nggak ada. Terbukti kamu yang pembohong dan pendusta, memutarbalikan firman Tuhan. Kalau saya tetap ya jujur
Dan berdasarkan firman Tuhan, kalau di Yohanes 8 ayat 12 sampai 30, kalau kamu nggak percaya Yesus Hamasi itu adalah Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Tadi aja dia sudah jujur, memang di situ berbicara tentang Bapa Yahweh. Ya udah, konteksnya di Yohanes 8 ayat 24 itu, kalau kamu tidak percaya Yesus Hamasi adalah Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Oke, kita Tapi baca ulang. di ayat ini semua berbicara tentang Bapa, nggak ada dimension Mesias di situ. Oke, sabar. Oleh karena itu, iya sabar. Saya baca firman Tuhan, saya baca bentar. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa dia ini merujuk kepada Allah Bapa, mana buktinya? Bukan ilah bangsa Arab. Gak pernah Oke, para kalau rasul, oke, nggak pernah kalau Tuhan kamu menyatakan mengatakan, kepada oke sabar. bangsa Arab. Oke sabar. Kalau kamu mengatakan sabar, kalau kamu mengatakan bahwa akulah dia ini merujuk kepada Elohim Yahweh, mana datanya? Kalau kamu tidak terima kepada Mesias, mana datanya? Di mana datanya? Tertulis Makanya di sini tadi di kan mana? sudah dibaca dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 30, itu kan berbicara tentang Bapa. Makanya siapa akulah dia? Dia siapa? Bapa dong. Memang penipu ini perempuan ini. Mana saya penipu? Ketahuan nipu dia. Kan ada dalilnya di satu Alah. pasal itu tentang Tipu ini saja Mesias. kau ini. Justru kamu yang penipu. Kamu nggak mau mengakui kesalahanmu. Kau Lalu penipu di situ, Mikana. Kamu yang penipu, kamu yang pendusta. Udah pergi Kamu tidak mau jujur, yang berkata siapa? Sementang-mentang kita dari tadi sudah iya loh, Di, nggak apa-apa, aku mengasihimu, aku mengampuni. Nah, terus saja kamu nginjak-nginjak, kamu dikasih hati minta jantung ya. Udah dikasih tahu kok. Memang penipu sih siapa ini. Padahal dia sudah kedapatan berdusta dari tadi ya. Dia sudah baca di depan netizen sampai dia baca semua dari ayat 12 sampai 30. Ada nggak dimention di situ Mesias? Nggak ada. Itu berbicara tentang Bapa. Makanya Yesus Hamasi menyatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Ya Bapa lah. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Si Loading itu sebenarnya udah malu. Dia mau turun sendiri, malu dia. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.